للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أؤتيهن فقد أؤتي خير الدنيا والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر لا تبغي حوف في نفسها ولا مال. Hadirin saudara jamaah Masjid Nurul Yakin, sambil kita menanti sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman seagama yang ingin melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nurul Yakin ini, alangkah baiknya kita melihat satu ayat atau dua ayat daripada firman Allah dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan di dalam kehidupan kita untuk berharap akan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Hidup menanti kematian. Hidup sekarang ini menghabiskan umur yang diberikan Allah kepada kita. Dan hari ini kita mendengar seorang ulama yang ahli Quran, yang hafal Quran, yang sering kita melihat, yang bernama Syekh Ali Jabir, sering kita melihat di TV One. Mereka berdakwah, ya. Tapi hari ini Allah memanggilnya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini pula jamaah Masjid Nurul Yakin yang bernama Haji Muhyiddin yang lama sakit berapa bulan, hari ini dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saudara-saudara, ya, tinggal nungguin waktu dah. Ya, jadi jangan kita merasa oh masih muda, ya, karena urutan meninggal seperti Syekh Jabir umurnya di bawah 50, 40, orang alim, masya Allah. Jadi kalau kita bicara sekarang sudah banyak sekali guru-guru kita yang dipanggil oleh Allah. Antara lain yang saya tahu Kiai Fatih Naim yang biasa dia berceramah, ya, acara-acara hari besar, apa itu Maulid, apa itu Ramadan dan yang lain-lainnya. Kiai Abdul Hayy Naim pula kakaknya juga meninggal. Urutannya tidak lama, 2 hari kakak meninggal menyusul adiknya. Nah, hari ini saudara berbarengan Syekh Jabir dan saudara kita Haji Muhyiddin. Tentunya buat kita sebagai sahabat, sebagai kawan,
sebagai yang biasa teman sholat berjamaah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang sementara ini saudara, kita hadiahkan satu suratul Fatihah. Karena Nabi mengatakan Fatihatul kitab lil amwat khairum minad dunya wa ma fiha. Kita bacakan Fatihah orang yang sudah meninggal dunia, buat mereka adalah lebih besar harganya dibanding dunia ini saudara. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Habib dan Syekh Jabir Ali Muhyiddin ya diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan sakit yang berbulan, sakit yang berapa minggu itu akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh almarhum pada masa hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin saudara, menurut keterangan hadis di dalam buku ini yang diterjemahkan oleh seorang kita, di mana ada 4 bila manusia itu mendapatkan dan dianugerahkan Allah kepadanya. Apa itu yang pertama? Kata Nabi, dianugerahkan dia ya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama didapati oleh dia jika Allah memberikan kepadanya? Yaitu manusia memiliki lisanun zakirun. Ya. Jadi kalau kita ini membiasakan diri kita, lisan kita selalu berzikir, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri dan bepergian, dia punya hati selalu berzikir kepada Allah. Ya, apa zikirnya? Baik mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah saudara-saudara, kalau kita melakukan kalimat la ilaha illallah itu, nanti kita setelah meninggal dunia tidak ada rasa kekhawatiran, pasti ada rasa kebahagiaan. Ya, kenang kalimat la ilaha illallah. Hatinya selalu berzikir, apa itu membaca tasbih, apa itu membaca tahlil, apa membaca takbir dan seterusnya. Ya. Nah ini bila dia mendapat 4 perkara. Yang pertama tadi lisanun zakirun, memiliki hati selalu ingat kepada Allah. Yang kedua wa qalbun syakirun, punya hati yang baik, hati yang selalu mengingat kesyukuran yang diberikan Allah ya kepadanya. Hatinya mutmainnah, itu tenang, jiwanya tenang. Ini hati yang baik ya. Sudah yang ketiga kata Nabi, wa badanul alal bala'is sabirun, orang tersebut jika mendapat penyakit, mendapat bala, mendapat ujian, dia sabar, berpasrah diri. Nah seorang yang sakit, bulankah, setahunkah, terus selama dia hidup, kalau itu dia sabari, dia terima dengan baik, maka dia akan terhapus seluruh dosa-dosa dia. Nah ini sudah keuntungannya. Jadi bukan berarti kita minta sakit, enggak. Jika kita mendapat sakit, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengikrar diri kita, la ilaha illallah Muhammadur, tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Dia. Kita tahu
bahwa dunia ini milik Allah, sehat kita milik Allah, kita sakit pemberian cobaan kepada Allah. Seperti sekarang, seperti corona sekarang ini, virus, ya ini sebenarnya ujian manusia di dunia kepada Allah Sang Pencipta. Tapi sayang, manusia menghindar, takut. Ya, mestinya kita tidak boleh takut, maka harus mendekat, meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, itu mestinya. Tetapi kita ya diperintahkan jauh dari masjid, tidak boleh rapat-rapat. Nah, kita sudah meninggalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saudara. Jadi kematian, apapun sakit, itu semua kehendak Allah. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Jadi jangan kita merasa takut. Betul. Ini maaf saya tidak cerita ini. Dan saya tidak mau sebutkan orangnya. Ya, ini orang yang biasa sebut nih. Jamaah di sini. Sekarang dia pergi di satu tempat. Ya kan? Ditelepon kapan pulang? Belum ada izin untuk pulang. Bayangin saudara. Saking takutnya. Ya. Meninggalkan kampung, pergi ke kampung lain. Betul. Nah, ini saking takutnya. Jadi sebenarnya di mana saja kalau sakit, ujian, meninggal dunia, di mana saja kalau Allah sudah mau kasih, tetap itu akan terjadi kepada diri kita masing-masing. Ya toh? Nah, sampai Allah katakan dalam Qur'annya, andai kata kamu pergi dari manapun berada di benteng yang tebal, yang kuat, tetap kematian itu datang kepada kita. Jadi jangan kita merasa khawatir, ya enggak, merasa takut dan sombong enggak boleh. Ya, nih gua lihat nih, bukan boleh begitu, sombong namanya. Tapi hidup ini menghadapi ujian-ujian, menghadapi penyakit, ya kita hadapi dengan biasa saja. Insya Allah kalau kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak meminta, banyak berkumpul, ya dengan jamaah, sering baca Quran, sering bacakan sunnah, suatu sikat meninggal datang, penyakit datang, kita sabar, kita terima, maka dia akan mendapatkan baik dunia maupun akhirat. Kata hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, saudara-saudara, bahwa kita masa hidup, ayo kata Allah, fazkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kepada aku dan aku ingat juga kepada engkau. Jadi kalau kita ingat, ya sering-seringlah masuk masjid dengan baca selawat, duduk niat iktikaf, itu ingat pada Allah. Sambil menunggu waktu, menunggu jamaah, hati kita bertasbih, mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini perbanyaklah gitu. Di jalan boleh, ya hati kita. Supaya apa kita ingat pada Tuhan? Supaya kita dapat menjauhkan, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan kita insya Allah menjauhkan daripada dosa-dosa maksiat. Ya, nah kalau kita di jalan, mata kita memandang sesuatu pandangan yang jadi haram, kita segera minta ampun, beristighfar, minta ampun, maka diampuni. Ini indahnya hidup kita. Jadi kalau kata Nabi, kalau ada 4 ini kita dapati, maka hidup kita di dunia berbahagia dan insya Allah di akhirat berbahagia. Nah ini, maka kita perlu persiapan dalam hidup ini, saling masing-masing mencari keuntungan, sadar bahwa apapun yang ada di dunia kita ini, kita tinggalkan semua. Punya mobil, punya motor, punya rumah, duit yang banyak, tetap kita tinggalkan. Tidak ada lagi. Mana teman kita? Nah inilah teman kita. Kita berjamaah, diberikan pahala. Kita berimpak, ya, bersedekah, diberikan pahala oleh Allah. Itulah yang akan menemani kita, saudara. Lainnya nggak ada lagi. Nah terakhir, saya selalu tiap hari mengucapkan terima kasih kepada jamaah-jamaah yang liwat masuk kemari, dia berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang punya kelebihan, masukkan uang 2.000 rupiah,
Rp1.000, Rp5.000 untuk apa? Kepentingan masjid, hitungan AC, kepentingan listrik dan lain-lainnya. Mudah-mudahan itu semua nanti akan kita lihat di mana pada hari kiamat nanti. Akan dicatat semua amal kita oleh malaikat Raqib dan Atid. Nanti akan kita baca sendiri tulisan Raqib Atid itu di hari kiamat. Kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Nanti akan digantungkan di leher kita. Iqra kitabak, kata Allah, bacalah. Ini tulisan-tulisan yang dilakukan oleh Raqib dan Atid, tulisan kita. Nah ini, kalau kita banyak sekarang beramal, banyak bersedekah, banyak berimpak, banyak bertasbih, banyak seterusnya, maka kita akan mendapat keuntungan. Nah, lagi di dunia sadar bahwa apapun yang kita miliki sekarang hanya sekedar hak guna pakai. Mumpung lagi hidup sebelum datang kematian, kata Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan obrolan yang berapa menit ini dapat manfaat buat diri saya dan buat hadirin semua. Mari sama-sama kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta saudara kita Haji Muhyiddin dan Habib Syekh Ali Jabir dan orang tua kita, kakek nenek kita, mertua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan jadikan kubur mereka taman surga, dan Allah masukkan dia ke surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Al-Fatihah.